Hai semua, kembali lagi di channel Kusuka Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat operasi hitung. Ya, ada 3 sifat operasi hitung. Yang pertama komutatif, kemudian asosiatif, dan distributif. Kita langsung saja ke sifat yang pertama, yakni komutatif. Ya, sifat komutatif itu sering disebut dengan sifat pertukaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena walaupun tertukar posisinya, itu hasilnya akan tetap sama. Ya, biasanya, ya, sifat komutatif ini berlaku hanya pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Ya, penjumlahan dan perkalian saja. Kita coba pada penjumlahan. Ya, misalkan A ditambah B itu akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Jadi walaupun diputar posisinya, ya, kita tukar yang A tambah B dengan B tambah A itu akan hasilnya akan sama. Kita pakai contoh angka saja ya, biar lebih gampang. Misalkan A itu 5, kemudian B itu 2. Kita ganti. Kita tukar posisinya, B-nya tadi 2 ya, 2 ditambah 5. 5 ditambah 2, 7. Sama nggak dengan 2 tambah 5? Sama. Benar, sama 7. Hasilnya sama ya. Oke, jadi sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan. Selanjutnya, kita lihat pada perkalian. Pada perkalian, kita akan lihat, kita gunakan dengan contoh yang sama, A dikali B, B dikali A. Kita pakai angka yang sama ya. 5 dikali 2, apakah sama dengan 2 dikali 5? Jawabannya ya, sama. Kita lihat, 5 dikali 2 berapa? 10. 2 dikali 5, 10 juga. Jadi jawabannya sama-sama 10. Sifat komutatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan sama. Jadi saat ditukar posisinya dia tidak akan sama. Contohnya, ya, contohnya misalkan pada pembagian 10 kita bagi dengan 5, itu tidak akan sama dengan 5 dibagi 10. Begitupun pada pengurangan. 10 kita kurangi dengan 5, itu tidak akan pernah sama dengan 5 dikurangi 10. Jadi, dari sini saja sudah kita bisa lihat bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Ya, asosiatif itu namanya pengelompokan. Ya, biasa disebut dengan pengelompokan. Ya, jadi walaupun dia dikelompokkan nanti, dia hasilnya akan sama. Ya, ruas kiri dan ruas kanan. Sama seperti komutatif tadi. Sifat asosiatif juga sama seperti komutatif, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Ya, kita lihat di sini, kita contoh ya dalam penjumlahan. Jadi yang penjumlahan kita gunakan angka A dan B saja biar gampang ya. Jadi karena ini pengelompokan, jadi ada 3 huruf yang kita gunakan, A tambah B tambah C. Maksudnya pengelompokan di sini adalah A kita kelompokkan dengan B, baru ditambah C, kemudian A ditambah B dikelompokkan dengan C. Ingat, dalam operasi hitung ada yang namanya kali bagi tambah kurang. Ya, jadi kalau misalkan ada perkalian, pembagian, penjumlahan itu satu deret, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kali dulu, baru penjumlahannya. Nah, sekarang kalau misalkan penjumlahannya seperti ini, yang mana dikerjakan yang ada dalam kurung. Ingat,
yang selalu kita kerjakan lebih awal adalah dalam kurung. Oke, berarti ini A tambah B dulu, baru kita tambahkan C, ya. Kita gunakan angka supaya lebih mudah pemahamannya. Baik, misalkan saya ambil angka A itu sama dengan 2, B itu 3, kemudian C itu 4. Apakah sama hasilnya dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4? Seperti yang saya katakan tadi, jika kita menemukan operasi hitung seperti ini, maka kita akan mendahulukan yang di dalam kurung. Berarti ini 2 ditambah 3, 5 tambah 4. Yang ini 2, 3 tambah 4, 7. 5 tambah 4 berapa? 9. 2 tambah 7, 9. Sama ya. Nah, ini membuktikan bahwa sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan. Kemudian kita lihat pada perkalian. Nah, pada perkalian kita gunakan huruf yang sama ya. Misalkan A dikali B dikali C. Sama nggak hasilnya dengan A dikali dalam kurung B kali C? Kita lihat ya, kita gunakan angka ya. Sama seperti tadi, kita permisalkan A itu 2, kemudian B itu 3, C itu 4. Ini 2 dikali dalam kurung 3 kali 4. Kita lihat. Yang ini mana yang belum kita kerjakan? Ya benar, yang dalam kurung. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikali 4. 3 kali 4, 12. Good. 6 kali 4, 24. Kemudian ini 2 kali 12, 24. Sama kan? Ya, ini membuktikan bahwa sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Tidak berlaku. Kenapa? Karena sisi kiri dan sisi kanan tidak sama. Oke. Oh, mau bukti? Kita buktikan sekarang. Oke, misalkan pada pengurangan ya, kita gunakan 10 dikurangi 6 dikurangi 2. Kita lihat 10 dikurangi dalam kurung 6 kurangi 2. Kita lihat sama nggak? 10 kurangi 6, 4. 4 kurangi 2. 10 dikurangi 6 kurangi 2, 4. 4 kurangi 2, 2. 10 kurangi 4, 6. 2 sama 6 sama? Tidak. Maka pada pengurangan sifat asosiatif tidak berlaku. Oke. Terus bagaimana kalau pembagian? Pembagian juga sama. Misalkan 24 dibagi 6. Kita buktikan dengan cara yang sama. Ya. Jadi sini 24 dibagi 6 dibagi 2. Misalkan nih. Berarti kita bagi dulu yang ini ya. 24 bagi 6, 4. 24. 6 bagi 2, 3. Oke, 4 bagi 2 berapa? 2. 24 bagi 3 berapa? 8. 2 sama nggak dengan 8? Jelas tidak sama ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa pada operasi pengurangan dengan pembagian itu sifat asosiatif tidak berlaku. Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir, yakni sifat distributif. Ya, sifat distributif. Distributif ini adalah penyebaran, ya. Ada sedikit perbedaan distributif dengan sifat-sifat yang lain, ya. Jadi sifat distributif ini, ya, atau distributif ini tadi disebut dengan penyebaran. Penyebaran. Jadi sifat distributif atau penyebaran ini itu biasa berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan, ya. Jadi perkalian terhadap penjumlahan itu contohnya begini. A
kali B tambah C. Nah, jadi kalau dalam sifat distributif ini akan diuraikan atau disebar. Sebarnya seperti apa? Jadi A dikali B, nah dalam kurung, ditambah A dikali C. Nah, seperti ini. Kita pakai angka ya. Kita pakai angka. Misalkan di sini kita gunakan 5 dikali 6 ditambah 7. Kita sebarin ya. 5 kali 6, ini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. 5 dikali 7. 5 kali 7. Dan 5 kali 6 30 ditambah 5 kali 7 35. Hasil akhirnya adalah 65. Coba cek. Ingat, ada perkalian, ada penjumlahan. Kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. 6 tambah 7 13. 13 kali 5 65. Oke, lanjut kita ke yang B. Ya, sifat distributif ini berlaku juga terhadap perkalian terhadap pengurangan. Oke, perkalian terhadap pengurangan. Ya. Jadi kita ambil angka yang kecil aja jadi contohnya ya. Jadi misalkan A dikali B dikurangi C, maka kita akan sebar menjadi A dikali B dalam kurung dikurangi A dikali C. Ya, misalkan kita pakai angka, angkanya di sini 8 dikali 9 dikurangi 3. Maka kita sebar menjadi 8 dikali 9 dikurangi, karena pengurangan, 8 dikali 3. Oke. 8 dikali 9 72. 8 dikali 3 24. Isinya adalah 48. Coba kita coba. 8 dikali 9 kurangi 3. Kerjakan dulu dalam kurung. 9 kurang 3 6. 6 kali 8 48. Oke. Jadi sudah bisa ya membedakan antara sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial yang kamu punya.